Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Ya, dan baiklah saya mau minta fishball-nya dulu seperti biasa. Woi. Cowok-cowok, woi. Ini apaan sih? Woi. Taruh. Mikir. Ngapain sih? Mau mulai. Ini mau mulai. Apa? Ya Allah. Enggak, bentar. Lu rusuh banget sih. Enggak, tar dulu. Ini siapa yang bawa? Nasar. Ini apa sih isinya? Kok bawa-bawa album? Cewek-cewek cantik. Sama gue buka dulu ya. Gue buka ya. Ya Allah. Ini punya siapa sih? Ini katalog apa gimana sih? Ini punya lo nih, bener nomor 11. Ini atau lo nemu di mana nih? Lah kenapa lo bawa-bawa? Lu kalau mau syuting yang serius, ya kan? Bentar. Nih lihat nih, waduh. Aduh ngeri. Lu mau syuting nggak? Gue tanya. Mau cari jodoh nggak? Ini gue sita ya. Ini cowok-cowok juga ya, lu jangan bikin rusuh ya. Oke. Kan soalnya nih di antara 31 gue udah lihat nih yang udah di sini lama banget nggak laku-laku, ya kan? Udahlah, bentar kita lanjut nih, tolong FD. Teman-teman FD tolong diamankan. Ada mau syuting bawa album. Orang di zaman handphone lihat ini pakai album gede banget. Oke. Teman-teman jangan rusuh dulu ya. Kita mulai ya sesuai dengan prosedurnya garis tangan. Siapakah yang beruntung mendapatkan jodohnya? Baik, saya minta fishball-nya. Ya. Ini adalah untuk kandidat cowok. Baik. Kali ini yang beruntung adalah kandidat pria dengan nomor 19. Abi, pria berusia 30 tahun, mencari sosok wanita yang pandai berpose di depan kamera dan mau dijadikan model fotonya. Akankah Abi mendapatkan wanita idamannya di garis tangan? Wih, mantap. Turun. Jangan ragu, silakan. Oke. Jangan deg-degan, santai, relax. Oke, kita kenalan dulu. Siapa namanya, Mas? Abi tangannya hangat banget loh. Abi, pekerjaannya sehari-hari itu apa? Apa profesi kamu? Suaranya yang kencang, Bi. Gue sehari-hari itu jadi fotografer. Oh, fotografer, gila. Cet gitu kan. Pasti lo udah ketemu banyak cewek-cewek cantik juga ya yang lo foto-fotoin ya? Ya, begitu. Oke, baiklah. Abi, saya mau tanya kriteria perempuan yang kamu cari untuk pasangan kamu yang seperti apa, coba? Kalau yang gue cari, gue suka cewek yang bisa berpose dan bagus di segala angle. Oh, karena dia fotografer. Dia cari cewek yang jago pose dan bagus dari segala angle. Ya. Dengar teman-teman, bacanya angle bukan angel ya. Baik, kalau gitu siapakah cewek-cewek yang merasa dirinya jago berpose, bak model dan bagus dari segala angle dan suka sama Abi, boleh berdiri. Bentar, Kak. Kenapa? Lo mau apa? Lo mau cari sendiri? Boleh ya, gue cari sendiri. Oh gitu? Nggak apa-apa nih, milih sendiri. Halo? Nggak apa-apa? Boleh ya, gue cari sendiri ya. Tunggu, ini nggak apa-apa nggak kalau misalnya dia pilih sendiri?
Oke, baik kalau gitu lo boleh milih sendiri sesuai dengan kacamata lo seorang fotografer ya. Tapi ntar gue tanya juga mereka tertarik nggak sama lo, jangan kepedean ya. Ayo silakan, Siap. sayang. Wah, dikeker Kamu sih. coba berdiri. Nomor 15, coba berdiri. Kamu suka nggak sama Abi? Suka? Oke, baik. Boleh silakan turun nomor 15. Hey. Oke, di situ. Coba Mana kamu, lagi? Mana lagi? Nomor 31 berdiri. 31. 31 kamu mau nggak sama Abi? Boleh juga. Oke, boleh turun 31. Aduh deh. Aja. Lo beli fake. Oke, dikeker lagi, Bi. Silakan, Bi. Kamu boleh Hah? berdiri. Nomor berapa? 12. 12. Nomor 12 boleh berdiri. 12 lu coba berdiri dulu. Lu mau sama Abi 12? Enggak, coba berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri set. Wih, coba dikeker, dikeker. Coba Abi dikeker dari atas sampai tengah no yang bolong ya enggak? Siap. Oh. Lu suka, Bi? Suka, Bi? Suka. 12 suka nggak sama Abi? Oke, baik. Baik, boleh duduk. Nomor mana, nomor mana, nomor mana? Coba mana, Bi? Mana lagi yang lo keker? Coba kamu nomor 9. Nomor 9 Boleh coba nggak? berdiri. Ih, jangan, Bi. Lu lihat tuh. Kayak dia sakit deh. Kayaknya dia sakit deh. Kulitnya totol-totol. Oh, ini baju ya? Oh, baju apa? Bi, coba dikeker, Bi. Dikeker. Aduh, sorry. Saya nggak suka. Ya, kesian udah dikeker langsung gak suka. Baik, kesian ya, Bi. Oke, sekarang yang nomor berapa, Bi? Langsung. Bi agak excited sedikit ya, Bi, nih cari cewek nih agak. Oke. Mana ya gitu. Nomor berapa, Bi? Kamu boleh berdiri nggak? Nomor 1. Iya. Boleh, nomor 1 berdiri. Wih, seksinya. Gokil, cakep. Kamu suka nggak sama Abi? Boleh. Boleh. Baik, kita sudah menemukan 3. Abi boleh kembali ke sana? Ya. Cewek-cewek berbaris di sini yang rapi, kasih jarak dulu sedikit. Kasih jarak begini, set. Terus geser dikit. Baik. Saya tanya namanya satu persatu dari yang bajunya warna abu-abu. Oke, kamu namanya siapa? Maya. Maya? Ulfa. Ulfa? Putri. Maya, wanita cantik berusia 30 tahun. Wanita yang memiliki sifat pendiam dan lugu ini ternyata memendam kisah cinta yang tak terlupakan. Apakah Maya akan menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Ulfa, wanita berusia 26 tahun. Wanita yang senang dipuji dan memiliki jurus khusus untuk memikat hati pria. Apakah Ulfa akan mendapatkan cintanya di garis tangan? Putri, wanita cantik berusia 25 tahun. Wanita yang memiliki ambisi besar dalam hidupnya agar bisa terkenal. Mungkinkah obsesi Putri untuk menjadi wanita terkenal akan terwujud di garis tangan? Bi, ini kan 3 lu pilih ya, dan mereka mau. Tapi lu nggak bisa 3-3-nya, Bi. Sorry banget. Jadi kira-kira untuk mengeliminasi 1 dari 3 ini, supaya lo dapat 2 kandidat, lu mau apain lo misalnya, Cep? Coba dari kalian ada yang bisa berpose seksi nggak? Minta berpose seksi. Baik, dimulai dari siapa dulu nih yang mau? Mbak Maya dulu. Maya kan namanya benar ya? Iya. Oke. Maya boleh berpose seksi, Maya? Coba. Gimana, Bi? Gimana, Bi? Maya ini ada keraguan pada saat mau pose. Kita coba yang kedua dulu deh. Coba yang kedua. Oke? Ulfa.
Baik, Ulfa boleh diposein? Oke, Maya sudah. Berarti sekarang terima kasih ya Maya. Maya, Ulfa. Sekarang tinggal Putri. Putri bajunya elegan sekali. Matanya sayu-sayu ngajak. Tapi kamu, saya mau lihat posenya. Oke, ditanggap kali Put. Ini, coba ditanggap Put. Di tangga utama. Udah ya. Coba gimana? Dibuka aja. Waduh, ih bibirnya nggak nahan, Wak. Oh, beneran deh. Oke, cukup. Terima kasih, Putri. Gue yakin si Abi dari tadi kan kelemar-kelemar nih. Kelemar-kelemar di atas. Ya kan? Oke, sudah ada 3 dan memberikan pose terbaiknya. Gimana dari kacamata lu seorang fotografer? Lu nggak bisa 3-3-nya cuy. Harus dua nih? Iya dong. Gak boleh tiga-tiga? Ya, nggak bisa. 2 aja. Di. Gimana, Bi? Pilih yang mana? Gua langsung aja ya. Kayaknya nomor 3 Pakai Maya nama. ya. Ini Putri, ini Maya, ini Ulfa, ini Putri. Untuk Putri, kalau menurut gue yang cantik udah biasa ya. Gue butuh yang berkarakter. Kalau kayak gitu sih Dia sama udah seksi banget loh. pakai HP ya sama gue ya. Put. Enggak, maksudnya Putri. Dia tuh PHP, Mas. Bentar, enggak Putri datang-datang enggak dipilih terus lu ngegampar tuh gimana sih? Ya aku nggak suka aja dia PHP-in aku. PHP-in apa? Lu kan baru ketemu. Ini kan langsung 3 turun. Emang cara mainnya gitu kan, guys? Iya. 3 Tapi aku turun. maunya Bentar, dipilih. 3 turun. Dipilih, yang satu dieliminasi, balik ke tribun yang agak laku. Gak mau, aku maunya dipilih. Loh, kok lo maksa? Ya udah biarin. Ya udah biarin sih kesewa. Dia PHP-in aku, Mas. Sebentar, PHP-in apa? Lu kan baru ketemu di sini, ya? Aku udah kenal sama dia. Hah? Lu udah kenal? Pantes udah digaplok. Kenapa coba? Gak apa-apa, ya udah aku pengen nampar aja karena dia PHP. Lu pengen nampar aja karena dia PHP. Dia apaan sih ini? Coba gue sampai nggak ngerti. Kita panggilin 2 teman gue dulu deh, biar nggak ada yang bisa disembunyikan dari kalian semua, termasuk lu, oke? Rudy, Arbi, come here. Baik. juga gue. Apa kabar? Yang Apa cantik kabar? udah biasa. Mantap. Ih, nggak mau dipegang lama-lama sama Rudy ya. Ntar diterawang lagi ya. Oke, baik. Ini ada sesuatu ya. Ada satu kandidat yang nggak dipilih. Nih ada cewek ini ya, nggak dipilih. Tiba-tiba kandidat cowoknya digampar, Rud. Nih, ini gimana nih? Saya pengen tahu. Coba Rudy kali bisa terawang ada apa sebenarnya, katanya nih dari tadi teriak-teriak di PHP-in si Putri sama dia masih Abi. Ada apa sebenarnya? Silakan. Boleh. Kursi? Terima kasih. Duduk. Karena kalau udah ada Rudy sama Arbi, jadi loh, kalau udah berantem lagi nih mak-mak. Sok cantik. Boleh tangannya? Kamu siapa kamu? Cantik. Kamu siapa? Putri. Ini Putri, Rud. Seorang korban PHP Seorang korban PHP. atas ambisinya. Hah? Atas ambisi dia sendiri. Iya, dia pingin banget jadi penyanyi terkenal. Oh. Mau jadi artis, ya Mbak ya? Enggak juga. Enggak juga, jadi Rudy salah ya? Oh, Rudy salah terawangannya. Kita relaksasi, kita minta tolong Arbi menjelaskan apa yang sudah diterawang sama Rudy. B, do your job, do your magic. Sedap, ya kan? Langsung nih, pakai medianya ini nih. Apa ini namanya? Ini kincir. Kincir. Magnetic ball. Magnetic ball. Ini adalah untuk merelaksasi. Jadi Arbi akan melakukan. Jadi relaksasi itu sebenarnya orang-orang pada salah kaprah, hilang kesadaran lah segala macam. Padahal ini kan hanya untuk membantu dia dalam kondisi yang sangat nyaman, relax. Oh, relax aja. Relax aja. Jadi bukan sampai hilang bone Enggak. gitu, enggak sampai. Oh, oke. Oke.
fokus ke magnetic ball ini, oke. Dan secara perlahan magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokus pada gerakannya dan biarkan warna-warni tersebut masuk ke dalam mata kamu dan biarkan niatkan kembali ketika magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, biarkan mata kamu lebih fokus, lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. 1 menjadi lebih tenang, menjadi lebih rileks dan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya, masuk dalam kondisi relaksasi. 2 dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan biarkan kamu menjawab sejujur-jujurnya. 1, 2 dan 3. Put, udah nyaman, udah relax? Udah. Baik, kalau gitu saya mau tanya Put, tadi kamu nggak dipilih, tau langsung mencak-mencak nabok, pak, bilang di PHP ini sama si Abi. Emang kenal beneran? Coba ceritain dong yang Aku sejujurnya. kenal Mas, tadi sebelum masuk ke studio itu aku kenalan dulu sama dia. Jadi Oh jadi baru kenal juga di sini di Antv. Oke, terus? terus gitu dia bilang dia mau jadiin aku model terkenal gitu karena aku terambisi jadi model terkenal kan. Nah, habis kayak gitu dia minta foto aku tuh. Ya udah aku foto tuh di kamar mandi sama Bohong dia. Bentar Bi, ini lagi di saya. Kamu foto di kamar mandi? Iya. Kamar mandi cewek? Iya. Di Aku nggak studio tahu yang Mas, lampunya dia bagus? yang nyuruh. Dia bilang aku banyak kenalan kok katanya gitu. Ternyata pas di sini dia nggak pilih aku. Ya udah aku kesel. Sebentar. Tapi fotonya tuh kayak apa? Kenapa kamu sampai sekesel itu? Emang di PHP-in apa juga? Maksudnya foto ya udah foto. Ya foto hot Mas. Foto hot tuh gimana sih? Ya kayak gitu. Coba kamu berdiri boleh di kamu pose kamu tadi kayak gimana gitu. Oh, oke. Bi bener nggak? Bener. Lu punya fotonya di handphone lo? Ada. Mana? Coba, boleh lihat ya? Bisa ya? Coba, mana? Lagi ngapain sih? Ngajakin ini belum mulai acara, bisa banget gitu nyari perempuan buat di foto-foto ya. Coba. Bentar. Mana? Handphonenya di mana? Ambil dulu. Kamu kan tadi punya ambisi menjadi seorang model. Jadi dari awal tadi di ngobrol-ngobrol sebelum masuk ke syuting tuh kamu udah nyaman duluan ya? Iya. Jadi nyambung, makanya kamu mau diajak foto. Karena aku mau jadi model. Oh, Dia yang mau. oke. Jadi emang dia juga Emang kepingin dia yang mau mau. anak-anaknya gampang gitu, karena tujuannya model. Oke sabar. Ini saya mau lihat fotonya, boleh disambungin ke LED? Gak apa-apa ya, saya izin ya. Oke. Bukan punya lo, diam. Yang nomor 16. Coba, udah kelihatan? Oh. Iya benar. Ada lagi? Oh. Ini kan fotonya di bilik ya, di bilik toilet ya. Terus habis itu kamu dia melakukan sesuatu nggak ke kamu atau foto aja? Foto doang sih. Oke, baiklah. Bisa disadarin dulu kali ya, Bi ya? Oke. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali kesadaran normal kamu, lebih sehat, lebih semangat terus. 1, 2 dan Oke, welcome back Putri. Put, tadi habis photoshoot. Enggak. Alah. Masa? Obsesi tau gak? Apaan sih gendut, jelek? Cantikan aku apa dia? Oh, kamu nih. Ya nggak bisa. Tetap aja lo gak dipilih. Berisik lo, ini lagi. Ngapain gak pilih gue? Mereka aja pilih gue, kok lo gak pilih gue? Gue butuh yang berkarakter, lu juga gak boleh kayak gitu. Hapus gak foto gue? Berarti ngaku kan tadi photoshoot kan? Oke. Oke. Mbak, lagi Bi udahlah hapus aja lagi, lo ngapain sih lo nyari Sekarang gue hapus ya. fotonya yang wajar lah. Masa disuruh di toilet gitu. Udah dihapuskan? Tang gitu, Udah. gila kali. Oke, ini sekarang ke Rudi dulu kali ya. Sebentar, saya mau ke Rudi dulu minta tolong Terawang Abi. Apa sih dia? Masa nggak bisa nyari lokasi? Orang cewek cakep suruh di toilet. Fotografer ya? Memang iya fotografer. Oke, tenang teman-teman. Sehari-harinya dia memang berkutat dengan fotografi. Sehari-harinya dia memang berkutat dengan fotografi. Dia memang punya keahlian memotret. Skillnya bagus. Cuman, Oh berarti dia profesional, emang bener fotografer ya? iya betul. Cuma apa ya? Cuman disalahgunakan.
Disalahgunakan apa? Bohong Bi? mas. Ruth. Enggak begitu. Saya kan belum jelasin Dia belum disalahgunakan jelasin, apa. kamu diem dulu. Dia banyak bikin modus maksudnya itu motret cewek-cewek dengan alasan seni, keindahan. Padahal sebenarnya dia mau Oh, nggak benar itu. Nggak benar mas. Ya, jangan suka bohong mas lah. Saya sehari-harinya nggak kayak gitu mas. Kamu sehari-harinya nggak begitu? Enggak banget, bohong banget itu. Jadi kamu sehari-harinya gimana? Enggak sampai minta foto itu enggak. Oh gitu, jadi Arudi salah nih ya? Rudi perawannya? salah. Oke, tapi tadi aja buktinya kita udah lihat. Itu kalau misalnya kontesan kita nih ya, kandidat kita nih, anak cewek si Putri ini, mau diarahin sama kamu, bisa aja tuh kamu suruh dia buka di depan toilet, itu seni. di atas toilet gitu. Hah? Seni itu mas. Itu seni katanya, seni. Oh, Itu seni. oke. Atas nama seni. Baiklah, Arbi kali ya? Bi, kita minta Arbi untuk merelaksasi biar dia menjawab jujur. Gak bohong lagi. Oke, Bi? Oke. Oke. Sekarang ketika kamu fokus pada magnetic wall tersebut dan bergerak ke kiri dan ke kanan, biarkan mata kamu lebih fokus dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, segala sesuatu yang kamu rasakan, niatkan kembali untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, ikutin arah magnetic wall tersebut secara perlahan, biarkan membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Bi, Ya, kamu fotografer benar ya? betul. Boleh dong tolong ceritain kehidupan kamu sehari-harinya sebagai seorang fotografer. Plus mungkin ada cerita-cerita yang perlu kita tahu sejujur-jujurnya. Silakan. Sebetulnya emang saya fotografer, mas. Cuman keseharian saya tuh foto sebagai foto keliling di kebun binatang. Ya, kata fotografer, foto keliling di kebun binatang katanya. Nggak apa-apa sebenarnya profesi itu, cuman dia berbohong ternyata. Terus? Cuman saya seneng ngoleksi foto-foto cewek dan saya kadang suka modusin mereka dengan alasan saya mau buat mereka terkenal. Kadang saya kalau misalkan ketemu atau kenalan sama cewek, suka saya bawa ke studio teman saya dan saya mengaku kalau itu studio saya. Oh, jadi karena dia kerjanya adalah foto di kebun binatang, nggak punya studio, dibawalah cewek-cewek ini ke studio teman kamu, betul? Betul. Karena kamu nggak punya studio. Betul. Oh gitu, terus kamu ngapain di situ? Ya kadang kalau misalkan emang dia datang di situ, saya foto-foto dia dengan gaya-gaya seksi. Terus? Saya suruh ganti dia baju. Ternyata di ruangan itu udah saya pasang kamera. Jadi dia ini ngejebak loh, teman-teman. Jadi dia ngejebak orang-orang yang pada ganti baju udah dipasangin kamera. Jadi lo punya tuh video-video cewek-cewek yang lagi pada ganti baju? Ada Ada di mana tuh file-filenya? ada di handphone saya. Ada di handphone. Wah. Mana tadi handphonenya dibalikin? Gak apa-apa ya, saya izin, saya mau lihat ya Bi ya. Iya nggak apa-apa. Wah. Cantik deh. Fotografer kebun binatang. Ini saya izin ya, saya mau lihat handphonenya ya Iya. dan videonya. Oke. Dasar lah. Modus gak modal. Lu juga mau lu juga mau ya. Lu tadi juga foto sama dia. Tapi lu foto-foto sama dia di kelas. Sama dia berisik lagi. Sabar ya sis, kita lihat dulu videonya. Ini adalah sister-sister yang disuruh ganti baju tapi di videoin. Mana videonya, boleh lihat LED? Terus videonya nih abis ini lo nikmatin sendiri atau lo apain? Lo jual kali ke Twitter gitu? Kadang gua suka masukin ke situs-situs. Ya ampun jahatnya lo. Buat lama penampilan juga. Oke,
Terus buat lo sendiri apa? Gimana tuh? Lo suka jadiin apa itu? Suka lo replay gitu? Ya, itu juga kan dari situ saya dapat penghasilan tambahan juga, Mas. Oke. Terus lo suka liatin lagi juga semuanya? Liatin lagi juga semuanya. Kadang kalau misalkan saya lagi di kebun binatang atau lagi di kebun-kebun, saya suka ketemu sama orang yang emang orang yang lagi dan saya foto di situ. Saya suka peras mereka. Boleh disadarin dulu ya? Cocok lu berdua tahu. Enggak bang. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula lebih semangat lagi. 1, 2, dan 3 kembali. Itu kamera gua tuh, apa tuh? Itu kamera gua tuh. Ini maksudnya apa nih? Weh, itu maksudnya apaan lu? Lu udah ngerebut Itu apa? Hah? Udah ngerebut cewek gue ya? Cewek lu yang mana? Cewek gue! Itu cewek lu yang gua nggak maksa, cewek lu yang Udah macarin kakak gue juga, ngerti nggak lo? gua nggak pernah maksa sama kakak. Kakak lu yang mau! Kakak lu yang mau, biasa aja lu. Kakak cewek nggak puas sama lu. Cewek lu udah nggak sama lu. Mas siapa? Ngapain masuk, orang lagi kerja, lagi syuting, lagi ada acara, mencak-mencak ngomong nggak jelas, banting kamera, masih siapa? Saya temannya dia sebenarnya. Oke, terus kenapa ada apa nih sampai begini coba? Dia udah ngerebutin cewek saya. Cewek lu yang Ngerebutin apa ngerebut? Beda nih. Dia ngerebut maksudnya. Dia ngerebut cewek, Mas? Ya. Taunya dari mana? Aku ngeliat di kamera. Cewek aku. Hah? Di kamera siapa? Kamera dia. Benar, Bi. bener, Dia lo cuman sakit ini itu bukan tadi. paksaan. Emang cewek lu aja. Cewek lu udah nggak suka sama lu. Mas nih namanya siapa? Saya Jarot. Mas Jarot. Ya. Mas Jarot adalah temannya Abi. Ya. Dan ceweknya Mas Jarot tuh dipacarin. Pacarin. Terus kakaknya juga. Kakak juga. Ada buktinya apa gimana sih ini? Bener, Bi? Bener ada. Cuman ini begini, gua minta ganti rugi, gua nggak mau tahu ini. Wah, bukan urusan aku itu. Terus, Gua minta ganti rugi, ini gua nggak mau tahu. bukan urusan aku ini. Ini foto itu udah aku. Hei, biasa aja lu. Saya mau tanya, Mas Jarot ini teman apa sama Abi? Teman main aku. Teman main. Terus profesinya sama? Enggak, beda aku. Beda profesinya? Enggak, beda. Jadi Mas Jarot profesinya apa? Aku kerja aja. Kerja biasa aja? Iya. Oh, tapi bisa nemuin foto-foto ini tuh dari mana? Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Aku kan hobinya suka main internet gitu ya. Pas nggak taunya saya suka lihat apa namanya video-video gitu lah. Ah, sama lu juga berarti. Video porno gitu. Ini nggak jelas, Nggak jelas. Saya minta direlaksasi aja deh kalau gitu sama Arbi. Biar Arbi kena, Mas boleh duduk di sini dulu. Oke. Boleh direlaksasi ya, Bi. Atur nafasnya Pak, tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika Bapak melihat magnetik bola tersebut bergerak ke kiri dan kanan, niatkan kembali setiap tarikan nafas tersebut mengambil energi positif di dalam tubuh Bapak dan biarkan seiring dengan hembusan nafas Bapak membuat tubuh Bapak mengeluarkan energi negatif apapun yang Bapak rasakan sekarang. Atur emosinya, hilangkan segala macam dendam, amarah dan segala macam, membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang, 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses segala informasi yang Bapak simpan dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Bapak. 1, 2, dan 3. Ya. Mas Jarot, Iya. Mas ini kan karyawan biasa, bukan fotografer ya? Bukan. Tapi emang punya hobi tadi, katanya apa sih? Mau tahu sejelas-jelasnya sebenarnya apa? Mas Jarot nih bisa tahu pacarnya sama si Abi itu dari mana? Gimana hobinya kamu apa? Tadi yang dijelasin. Kan pas saya lagi jam istirahat kerja saya gitu ya, saya iseng-iseng aja main internetan, browsing gitulah. Pas saya hobinya lihat situs, saya iseng aja lihat biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, terus? Terus saya iseng melihat nggak sengaja ada foto dan video gitu sama cewek aku gitu.
kamu nggak sengaja di situs itu kamu ngelihat foto dan video cewek kamu? Iya betul. Tapi pas begitu aku ngeliat video itu, aku ingat ini kayaknya kerjanya si Abi. Oh gitu, jadi Iya. begitu ngelihat cewek kamu di situs kamu langsung inget nih, jangan-jangan si Abi nih teman gue gitu. Iya, karena Abi kan kerjanya seperti itu. Hah, disadarkan dulu kalau gitu Arbi. Mas Jarotnya mungkin udah lebih rileks, nggak marah-marah banting-banting kamera. Lagi saya hitung 1 sampai 3 sampai kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Sama aja lah. Ini udah ngerebutin cewek aku loh. Lain kali kalau punya cowok cewek dijaga. Diajarin. Diajarin biasa aja. Lu udah ngerebut cewek gue. Rudi, saya minta tolong di Terawang deh. Tadi kan udah direlaksasi, saya minta Rudi Terawang Mas Jarot nih. Ada cerita apa sebenarnya Mas Jarot ini coba? Sebentar. Tadi kamu marah-marah. Tapi kok saya nggak ngelihat dia itu 100% marah. Maksudnya gimana? Kan dia 100% marah lah, orang banting kamera, nendang kamera, mau nonjok si Abi. Iya, tapi dia ada membayangkan sesuatu. Apa yang dibayangin? Kamu sejak baru masuk, kamu ngelihat satu orang di sini dan kamu ngebayangin bikin sama dia. Siapa, Rud? Jarot, imajinasi. Maya. Oh Maya, Mbak Maya yang ini. Oh gitu. Maya dari tadi kan diem, kalem gitu, marah juga nggak terlalu nyentuh. Coba kita minta direlaksasi dulu Mayanya, silakan. Maya di sini. Teh. Oke, Maya. Oke, Maya fokus pada magnetic ball tersebut. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Kamu fokus pada magnetic ball tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu membantu kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu. 1, lebih tenang, dan biarkan kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks lagi. Oke, dan saat lagi, kayak apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses segala informasi yang kamu simpan, dan biarkan ungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih jujur, sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Maya, tadi si Rudi menerawang Mas Jarot yang lagi marah-marah ini katanya walaupun dia marah, tapi imajinasinya terbayang-bayang bikin video sama kamu. Kamu gimana? Tadi kamu langsung marah apa gimana? Sebenarnya gimana sih kamu dengar orang ngebayangin kamu gitu? Sebenarnya sih kesel, cuma ya senang juga sih mas. Kan bagi saya tuh dia cowok gentle, Oh gitu? cowok banget. Si Mas Jarot ini? Iya, Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? ya karena dia tuh ngebelain ceweknya sampai segitunya, terus ngebelain kakaknya juga. Pokoknya saya suka yang cowok banget kayak gitu mas. Oh, jadi diam-diam walaupun orang lagi marah-marah dia merhatiin nih. Oke, terus emang kamu ada kisah cinta apa sih di hidup kamu sampai kamu mengagumi cowok-cowok yang gentle seperti ini? Ya waktu itu kan saya mantan saya yang terakhir nih. Orangnya Oh, nomor 11 ya? Kamu mantannya ya? Enggak, bukan. Kamu mantannya, kamu kenal nggak sama Maya? Mantannya kali. Oh, oke. Bohong lo. Oke, baik. Baik, shh, tahan. Nomor 11 nggak? Oke, baik. Nya kayak gimana sih Maya sama kamu? ya kalau misalnya mau pergi gitu ya, kan mau janjian jalan nih. Oh, Saya udah rapi duluan, dia lama banget dandannya. oh gitu. Di mana-mana tuh perempuan yang dandannya lama, itu malah dia. Punya mau jadi pacarnya. Oke, sabar sayang. Tapi kalau udah dandan lama gitu ada perubahan nggak jadi cakapan gitu? Ya gitu sih modis aja mas, walaupun dia cowok tapi dia bersih gitu mas. Oke, baik. Lalu? Ya terus kayak waktu itu juga nyebrang nih ya, nyebrang jalan raya nih mas. Masa dia minta dituntun, dia minta dipegangin, malah minta diseberangin. Jadi kalau nyebrang, kamu yang nyetopin mobil, dia yang kamu tuntun gitu? Iya. Oke, ada cerita lain? Terus kalau hujan gitu ya, dia pakai payung sendiri aja. Terus saya nyampe kehujanan gitu mas, dibagi dikit doang sama dia. Oh gitu. Coba kalau kamu kasih duit, kali kamu yang dipayungin dia yang lepas, kan ojek payung bukan sih? Bukan ya? Oke, jadi kalau misalnya payungan dia egois aja gitu, nggak mau kena air, biarin aja terserah kamu gitu ya? Takut pusing katanya, takut sakit. Takut pusing, Kata takut mamanya. rambutnya rusak. Iya. Oh jadi kayak gitu pengalamannya sama. Ada lagi nggak? Ya terus kayak
masalah saya mau juga gitu. Masa menentukin doang sih? Saya juga pengen Mas, kayak di film-film gitu ya kan. Oh, Terus gitu. saya juga pernah iseng kan. Bentar, apa? Saya iseng gitu, saya sengajain senggolin tangan saya ke masa malah dia marah-marah Mas. Oh gitu? Iya. Ya saya juga gak tahu orang cuman kayak gitu doang. Oke, ya terus kan? dia marahnya gimana memang? Ya marah, jangan kayak gitu dong. Kayak gitu katanya nggak boleh kayak gitu. Saya kan jadi bingung dia sih sebetulnya. Oke, baik. Jadi kamu kesel sama mantan kamu itu karena dia nggak peka gitu ya sama hasrat kamu itu Ya ya? kan saya perempuan juga pengen disayang-sayang, dimanja-manja. Nggak kayak Oke. gitu juga. Saya kan juga pengen Oh! Oke, Arbi boleh disadarin dulu. Oke, secara perlahan magnetic blow tersebut akan berhenti dan balik lagi ke kesadaran normal kamu, lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan Mbak Maya, welcome back. Mbak Maya, jujur aja, langsung saya mau tanya. Kamu tadi udah dikasih tahu nih sama Rudy ya, Rudy menerawang Mas Jarod, katanya Mas Jarod nih membayang-bayangkan berimajinasi sama kamu. Kalau bisa. Nah, kamu juga naksir kan sama Mas Jarod? Suka sih Mas sebenarnya. Berarti memang namanya cinta ini nggak bisa dipaksakan. Berarti memang suka ini dua-duanya. Cinta bisa datang dari mana aja. Dari orang yang marah-marah banting kamera, ketemu orang yang sama-sama suka nih gitu. Diem aja lu, deketin kali. Apa mau ngomong apa nih sama cewek cakep? Ya aku juga suka sama dia sih sebenarnya. Sebentar, lu suka-suka aja sama dia. Suka banget. Terus cewek lu yang di sama Abi tadi gimana? Ya udah aja deh. Abis dia udah selingkuh di belakang aku kan. Ya kan? Terus? Sama teman aku itu Abi. Oh Ya gitu, udah, jadi lo mau udah, putusin udah, aja? Udah enggak, aku nggak mau sama dia lagi udah. Udah nggak Oh, mau sama dia jadi lagi. yang itu mau dihempas, lo mau sama Maya aja? Ya aku sama dia aja. Yeah, say. Apa Bi? Apa Bi? Ini kan dia nggak ikutan ini. Nggak ikutan apa? Urusan lo. Ya udah tunggu. Dia nggak ikutan, tapi kan kita juga namanya juga menjodohkan orang. Kalau mungkin dia lebih baik dari lo. Lo suka ngejebak-jebak orang, suka pacar orang. Mas ini enggak tuh, cuma nonton doang. Kali kalau punya cewek dijaga, Bo. Lu aja tukang manfaatin suasana lo. Iya. Ya udah. Ya udah. Yaudah sana pergi deh. Si Abi, si Mas Jarod mau ngajakin cepetan. Aku mau ngajak dia nonton dulu. Mau ngajak nonton, abis itu ya udah Ki, jalan Ki sana Ki, berdua Ki. Boleh. Cakep. Yeay. Itulah garis tangan ya, semua bisa terjadi. Yang mana yang mencari jodoh, taunya yang dapet jodoh juga yang mana gitu kan ya. Oke baiklah, ini berarti gimana nih nasibnya dua cewek ini? balik lagi ke trip. Ngapain sama fotografer kayak gitu? Sabar Ulfa, dari tadi nyonyor. Kira-kira kamu mau nggak tuh sama Abi? Fotografer kebun binatang yang suka jebak cewek-cewek. Udah nggak? Mana lu keluar, lu gak guna di sini juga. Ih, gua mau keluar aja. Ulfa, kamu kok marah? Balik ke sini. Ji. Oke, Put. Gimana dong? Kamu gimana? Kamu mau sama Abi? Gak mau banget. Oh, tapi kan Putri juga nggak dipilih tadi ya. Awalnya nggak dipilih. Boleh deh kembali kalau gitu. Bi, sorry nggak ada jodoh buat lo ya. Semoga lo nggak ketangkep polisi ya. Lu beneran deh, nakal banget, suka jebak-jebak orang. Udah kalau gitu, bye, terima kasih. Ya, udah balik. Nggak ada yang dapat jodoh di sini. Yang dapat jodoh adalah orang lain. Oke, baiklah. Itulah garis tangan, sekali lagi pemirsa, apapun bisa terjadi di sini. Siapapun bisa dapat jodoh, tapi bisa juga nggak dapat. Nah, abis ini kita tahu nih, siapa kira-kira yang akan menemukan jodohnya di garis tangan atau malah nggak dapat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di garis tangan.
Ya pemirsa, kita kembali lagi di Garis Tangan. Dan kali ini saya akan mencoba menemukan jodoh dari kandidat pria ya. Dan juga, sebentar, ini kok kosong nih tangan? Tuh juga tuh. Ini juga loh ini. Kemana sih? Ini si bule ya? Kemana sih? Lagi temennya nggak dicariin sih. Ini gimana jadinya? Cari yuk. Cari dulu yuk. Enggak, yang kayak gini udahlah, nggak usah diajak-ajak lagi deh, kesel banget. Dari kerjaan, tau nggak? Mana ya? Temenin gue dong FD. Enggak, lu juga cuy, maksudnya disiapin dulu anak-anak ini. Bilang gimana maksudnya? Supaya santai aja mas, siapa? Mana sih? Biasanya di mana sih kalau ini? Di ruang sini kali, ruang makeup sini kan? Coba aja. Coba kali. Gak ada ya? Oke. Gak ada. Repot banget kalau nggak mulai-mula, orang mau pulang juga. Nanti biar cepet gitu nih, orang namanya cuy deh. Mana ya? Di kantin coba kali ini di kantin tuh. Tapi bentar. Lu cari ke kantin gue. Bentar ya. Jangan yang kamera jangan ngikut. Kamera jangan ngikut, ntar kelihatan. Bentar ya. Wah! Ih! Hei, tolongin dong! Woi! Woi! Dia! Itu ada apaan sih? Bo, itu ada apaan sih? Gue lihat sesuatu coy. Mana? Siapa sih? Ini kandidat nih kayaknya nih ya. Ini lu ngapain pakai gini-gini? Coba, kesel banget. Ini ngapain cuy? Gua videoin. Gua mau perang ya. Apa? Karena Mau perang? Kamu artis, Mas Isan artis. Kalau saya prank sama Isan, jadi follower saya tambah banyak. Aduh, ada enak aja lo. Cuman prank aja, prank. Lu jangan bikin konten. Ini kita lagi kerja. Kita lagi mau mulai, cuma nyariin lo doang gua dari tadi. Gue gak suka di prank, gue tuntut ya, somasi ya, hapus nggak? Beneran, gue gak suka, gue gak terima, gue gak approve. Hapus. Ayo mas. Hapus dulu, hapus sekarang nggak bisa. Gila, kelihatan cuy. Gue lagi juga. Udah, yuk. Enggak. Lu sekarang udah masuk ke studio. Ya gue maafin, udah cepetan. Pas beres. Ini dia yang dicariin. Orang lagi mau mulai. Gue cariin dari tadi. Jangan, Mas Susah. Ini gimana itu? Teman saya ini. Saya suruh dia. Udah. Enggak. Ini sih. Tuh kan ini juga kandidat cewek yang hilang nih. Aku diajakin sama dia, Mas. Lu ngapain? Aku diajakin bikin vlog sama dia, kan lumayan 20%. Lo nggak jelas, sama lo dia. ribet, lo mau aja diajak-ajak, orang kita mau masuk nih, mau cari jodoh garis tangan. Sekarang lo berdua ganti baju, kita masuk ke studio, kita mulai. Bisa gak? Aja, Mas. Nggak ada. Jangan marah. Udah, ya gue nggak marah, tapi lo masuk sekarang, oke? Coba. Dah. Videoin. Dari pocong. Set. Enggak ngeprank yang dapat duit dia, gue enggak ya. Tapi itu ada cewek katanya mau collab, udahlah. Gue. Udah, boleh gue acak ya. Boleh gue kocok sekarang ya. Kita main sama kandidat pria. Oke. Iya.
Kita kandidat pria kira-kira siapa yang akan beruntung menemukan jodohnya nomor 7. Dodi, pria mapan berusia 36 tahun. Seorang pebisnis yang sangat ingin mendapatkan tambatan hati karena bosan hidup sendiri. Seperti apakah perjalanan cinta Dodi di garis tangan? Wow, sah. Sungguh percaya diri. Halo, Mas, siapa namanya? Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi rambutnya masa kini banget ya kan? Ini pakai minyak rambut apa pakai minyak gel? Baik. Mas siapa? Dodi. Dodi. Mas Dodi, sehari-harinya profesi sebagai apa? Sehari-hari saya kerja apa namanya di MLM. Multi level marketing. Multi level? Iya. Hati. Multi level marketing. Multi level marketing. Oke. Pebisnis sukses Mas Dodi. Makanya Mas Dodi pede ikutan garis tangan. Betul. Kriteria cewek yang dicari kayak apa kalau boleh tahu? Kriterianya pastinya cantik ya, Mas. Pastinya harus cantik. Cantik, menarik. Menarik. Yang paling saya cari itu bibirnya seksi. Yang paling dicari bibirnya seksi coy. Hega. Oke deh kalau gitu ya, kita cek ke kandidat cewek yang cantik, menarik, bibirnya seksoy dan suka sama Dodi. Boleh berdiri. Ya, silakan. Ada lagi? Oh, udah 3 aja. Oke, 3-3-nya boleh turun sayang. Sayangku silakan. Aduh, dokter. Aku beneran mau bayar. Misi. Aku mau turun, misi. Oke, baik. Ya, wih, bertato loh. Si, hah? Katanya Dodi nih. Kita kenal-kenalan dulu kalau gitu. Namanya siapa, sayang? Nama aku Lia. Lia. Lo yang nyari gua kerjaan lo. Dari tadi lo dulu. Udah videonya saya sudah. Udah dihapus. Tapi kan lo udah lihat lo. Lama-lama. Ini masih lama ngobrolnya. Boleh naik. Iya, Bang. Oke, baik. Dot, kita kenalan dulu ya, Dot. Oke. Ya. Baik. Siapa namanya, Mbak? Nama aku Lia. Namanya Lia, manis banget Lia. Kamu? Nama aku Dina. Siapa? Dina. Gina. Dina. Dina. Pakai D. Oke. Kamu? Ika. Tika. Ika. Ika. Ikan. Ika. Lia. Dina. Ika. Baik. Dodi. Dodi hanya bisa memilih dua. Jadi kira-kira dari Lia, Dina, dan Ika, Dodi mau kasih challenge apa? Mau pilih siapa nanti? Saya kasih tantangan boleh ya, Mas Iksan? Boleh. Boleh, silakan dikasih tantangan. Mungkin dari ketiga wanita ini mungkin bisa untuk minum botol, Mas Iksan. Minum botol tuh maksudnya minum air. Iya, maksudnya botol didot gitu, Mas Iksan. Botol didotin gitu. Didot, kenyot-kenyot gitu. Dikenyot-kenyot. Dia mau ngelihat gimana caranya cewek-cewek ini kalau minum air dari botol tuh kayak gimana, karena kan dia sukanya cewek yang bibirnya seksoy alias seksi asoy. Ada botolnya tapi lagi disiapin. Jadi nanti Lia, Dina, dan Ika mau dilihat minum dari botol tuh gimana, karena Dodi ini suka yang bibirnya seksi. Lia kecil-kecil langsung loh, kebayang kemana-mana loh ininya, imajinasinya. Oh Lia. Ika juga nih pasti nih Ika nih. Ika tatonya ada berapa kak? Ada. Ada orang ditanya. Ada. Hitung sendiri aja. Siap. Sudah disiapkan sama FD kita. Oh. Ini bisa dibuka, Mas. Bentar. Bisa diapain? Dibuka. Ya dibuka, terus disuruh minum. Diminum. Satu-satu. Apa? Siapa dulu? Siapa dulu kira-kira, terserah, boleh dari Lia dulu deh kalau gitu. Oke, sekarang siapa? Oke, kamu boleh. Ika boleh, Ika. Ika silakan, Ika.
Awas ya Mbak ya. Semuanya gitu. Udah biasa. Satu pakai Pusing saya. Satu di semuanya langsung serot. Aduh, sampai muncrat gua maaf ya. Malu kayak gimana sih cara minumnya? Coba gue pengen lihat. Yang terakhir deh Dina. Dina nih kurus, langsing, terus mukanya sayu kayak ngantuk gitu, tapi kita nggak tahu cara minumnya gimana. Coba. Wih, kok dimuncrat? Maksud lu apa ini? Baju gue mahal. Mbak, kenapa lu musuhan sama air? Dengerin ya, baju lo berapa sih? Ganti. Iya, sotoy banget. Kenapa sih? Mah, Gak kuat minum. Kamu kembung tapi nggak kuat minum, gimana sih? Coba sekali lagi minum lagi. Putih doang lebay. coba nih minum tuh gini. Sini coba, gua gini. Sorry, nggak sengaja. Ih, jorok banget ya, Mang. Aduh, kenapa sih? Maksud lo apa? Kan gue ngajarin tadi. Ngajarin minum. Kenapa jauh ya? Ngajarin minum, Wak. Baju lo bisa gue ganti. Ya. Baru mulai juga udah berantem. Perempuan-perempuan. Kena ini. Iya. Oh ya? Lu yang Kenapa sih? Baru juga dia mulai. disiram, Wak. Disiram, bayangin. Tapi dia sampai kepresan kok. Udah. Ini kenapa sih? Baru juga mulai. Tantangannya cuma minum air putih udah berat. Lo ya? Apa? Diam ya. Gue sampai jatuh ke bawah, kepleset ke bawah. Ya udah sih, ya udah ini mau cari jodoh atau gimana nih? Ayo mau balik lagi, duduk bareng sama diri orang sama gue. Siapa? Udah deh, bikin Dasar lo. udah deh disuruh duduk kek, biar gue udah cepetan deh. Ini lagi ngapain sih? Baru mulai lo udah siram-siraman, dorong-dorongan sampai jatuh gini. Kenapa sih? Kamu kenapa? Kamu nggak bisa minum air putih? Aku lagi sakit perut, lagi kembung perutnya. Oke, terus? Ya nggak sengaja, maksudnya nyebratin air ke Mereka. Tapi dianya kenapa harus ke muka aku gitu loh? Iya, lo juga gimana Apaan sih? ke muka dia yang duluan ya, ke muka. Tapi Pakai lo bibirnya colok-colokin. kencet gitu doang. Tapi lo kan? colek-colekin gitu. Ya kan gue cara minum yang baik ya, Tapi kan dia lagi nggak Ya, dia bisa. lama banget ya, udah gue cepetin aja. Ya jadi muncrat kan, jadi Iya, ribet begini. Mau lama mau enggak? Ya udah deh, Hak lo apa? nggak ada. Bisa banyak ngomong dong lah. Ya udah. Udah. Biar cepat. Repot. Tapi nggak gitu, Mas Isan dimuncratin. Kenapa? Nggak begitu cara minumnya. Nggak begitu cara minumnya, Iya, gimana kenapa maksudnya? harus dimuncratin gitu? Oke, udah diem dulu. Udah diam. Kan Dina ini keadaannya lagi kayak gitu, lagi sakit lambung, jadi minum air putih juga nggak enak gitu, jadi muncrat nggak sengaja. Maju. Emang kamu udah jangan berantem lagi. Sekarang Dodi pilih deh, dari 3 cuma 2 Dot. Silakan Dot. Aku nggak pilih dia, Mas. Kamu nggak pilih siapa? Aku pilih siapa? Si Lina. Dina. Kamu nggak suka sama Dina? Aku nggak Dia suka. udah jatuh loh. Iya jatuh, cuman caranya itu awalnya nggak itu bang. Saya Dina, jadi mohon ilfil. maaf, bibir seksinya nggak kelihatan ya. Iya, betul. Kalau Lia sama Ika kelihatan ya. Kelihatan. Kalau Lia kan Betul. kalau Ika di Iya, Rik. Din, mohon maaf banget udah jatuh, udah kesiram-siraman, gak dipilih lagi. Maaf ya. Maaf ya. Ika, wanita berusia 33 tahun. Seorang wanita yang suka dengan pria dewasa dan sporty. Bisakah Ika mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan? Lia, wanita berusia 26 tahun. Seseorang yang memiliki pengalaman memalukan dan memilukan dengan mantan pacarnya. Apakah Lia akan mendapatkan pria idamannya di garis tangan? Sip, berarti tinggal 2. Inilah yang akan menjadi calon kuat pasangannya Dodi. Yang julur dan juga ya, baik kalau gitu saya akan panggilkan sahabat-sahabat saya yang ganteng-ganteng dan fansnya banyak di seluruh Indonesia dan juga ekspertis dan membuka nanti tabir-tabir yang ada di sini. Rudy dan Arbi.
Halo. Asik. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Rudi. Ih, Rudi jangan pegang-pegang lama-lama, ntar diterawang gue, ketahuan. Ya kan gue host, jangan dong. Oke, saya minta Rudi menerawang Ika dulu deh. Aduh. Nah, ini yang tatoan dan tenaganya gede banget, tadi jorokin orang berjatuh dulu. Enggak, berlebihan. Boleh bangkunya? Kita mau lihat nih Ika di balik tatonya yang banyak ini, kira-kira menyimpan cerita apa? Ya, gede lagi tatonya. Siap. Baik, silakan Ruth. Boleh tangan Ika. Saya lihat otomotif. Otomotif. Kamu ini cewek knalpot. Oh, cepot. Cepot. Knalpot apaan coba? Bentar, saya harus lurusin. Cewek knalpot tuh cewek yang suka dibonceng naik motor apa cewek yang punya luka bekas kena knalpot? Gitu. Tau-tau bonceng lagi. Coba maksudnya. Tapi enggak. Apaan sih? Cewek knalpot tuh gimana? Terus coba jelasin. Dia ini suka nangkring di motor bagus. Nangkring ya? Bohong. Jadi dia suka cowok-cowok yang punya motor Bohong. bagus. Oh, dia suka sama cowok-cowok yang punya knalpot. Bang. Bentar. Bang, Tapi nggak bertiga kan goncengannya? nggak tahu, bohong. Bohong jadinya? Bohong. Oh, Rudi katanya bohong. Arbi, silakan lakukan tugasmu Arbi. Kita mau tahu si Cepot ini bener nggak seperti yang diterawang sama Rudi? Oke. Boleh fokus pada jamnya ya. Oke, secara perlahan jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan mata kamu lebih fokus pada jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman. Dan rasakan kembali sekarang mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya karena lebih fokus. Dan satu, ketika kamu melihat jam tersebut bergerak, membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sangat nyaman dan lebih jujur dari sebelumnya. Dan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan tiga. Ika, Cepot Kak. Cewek knalpot. Boleh nggak dijelasin apa yang diterawang Rudi itu sebenarnya kayak gimana ceritanya? Kita pengen tahu. Sebenarnya aku udah jomblo 3 bulan. Kamu jomblo 3 bulan? Belum lama dong itu. Terus? Nah, mantanku tuh dulunya anak motor. Oke. Iya, terus kayak gitu motornya tuh tinggi, terus gitu. Oh, tahu tuh yang begitu ya. Terus? Terus ya aku Kena paling dong suka. kalau kamu dibonceng, kamu kena dong. Itu dia, aku suka kalau misalnya dia seneng, aku jadi tambah. Tuh. Jadi bentar. Kan nih motor nih ya kan? Terus motornya gitu. Terus kamu dibonceng. Jadi kamu nempel. Iya. Kena punggungnya dia dong. Betul. Terus punggung dia jadi enggak ya? Dia seneng dong berarti. Iya, dia seneng. Oh gitu. Dia seneng, aku juga seneng. Oh jadi kamu kalau emang kan cewek kan kadang-kadang justru jaga jarak ya. Kalau Kalau aku diboncengin. malah carinya yang gitu. Oh. Seru abisnya. Gimana nih? Gimana coba? Ya kalau pas ngerem kan nggak sengaja. Oh kalau ngerem, aduh nggak sengaja gitu ada bunyinya ya? Iya. Oh gitu, terus kamu gini-giniin? Iya. Terus? Ya udah. Oh ya, aku pernah waktu itu. Jadi sempat dibawa flyover kan, kita pacaran gitu. Pacarannya di bawah flyover. Cepot banget nggak tuh? Bawa flyover. Iya, sempat kayak kita matiin motornya, terus kita duduk berhadapan gitu, terus kita tutupin pakai jaket. Terus udah gitu, ya kan pas lagi seru-serunya tuh tiba-tiba didatengin leasing. Didatengin leasing? Iya. Leasing bentar. Ya udah. Ntar, kalau lagi enak-enakan yang di kepala gue
di kepala gue kalau lo lagi enak-enakan di bawah flyover, didatengin Satpol PP tuh masih masuk akal tuh ya kan, ada satpam masih masuk akal, didatengin orang-orang tuh masih masuk akal. Ini kenapa orang leasing ya? Makanya tuh kesel tuh ya kan, akhirnya pulang jalan kaki. Kenapa tuh orang leasing? Coba jelasin dulu. Belum bayar katanya cowokku. Oh, jadi cowok tuh Yaudah. motor nungging yang tempat lo belum bayar. Belum. Ya udah, akhirnya nunggak kreditnya. aku putusin akhirnya. Apa? Aku putusin. Kamu putusin saat itu Iyalah, juga? Malu lah. gitu ya? Iyalah. Oh, Digepin lagi begitu ya kan, sama leasing lagi. Jadi lo kalau cowok itu belum bayar terus didatengin orang leasing lo malu, tapi kalau lo ngapa-ngapain di bawah flyover lo nggak ada malunya sama sekali ya? Kan nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Abis itu kalau udah lo putusin, lo ganti sama cowok bermotor lain, ojek online gitu, apa gimana? Iya, pengennya Panggil. sih, tapi nggak ojek online juga sih. Oh, Tapi gitu. tergantung motornya sih ya. Oh tergantung motornya, karena dia the real cepot. Cepot sejati gitu ya, cewek kenal pot sejati. Oh gitu, baik terima kasih Arbi. Oke, kamu lihat dulu. Oke, tarik nafas lagi dulu. Keluarkan mulut. Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat. Lagi 1, 2, dan 3. Tanya. Oke, Dot. Saya nggak kebayang maksudnya. Apaan sih? Udah deh, nggak ngerti deh. Gua nggak dengar apa sih. Sirik kan lo, pada gua turun. Ngapain sirik sama cewek-cewek? Ika, kalau diajak jalan-jalan naik motor yang ke bawah flyover mau nggak? Enggak lah, ngapain? Gitu. Kenapa berdebu ya di bawah flyover Debu ya? lah, Nggak ngapain? kelas ya. Iyalah. Oke, baik. Dia yang kurus tapi lumayan menggoda ya. Oh, terus? Iya nggak? Setuju nggak lo? Pas dia minum tadi keluar lo pasti bergetar kan tuh? Bergetar. Kecuali nomor 11 ya, nggak ada getaran ya. Karena dia nggak suka cewek yang kayak gitu. Oke, Ruth boleh diterawang dulu mungkin? Boleh, silakan. Oke. Becek. Boleh tangannya. Kamu ini suka keluyuran. Suka keluyuran? Nanti dulu, saya melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan otomotif. Tapi bentar, ini bukan motor, ini mobil. Oh, ini mobil? Kamu sebelumnya pernah punya pacar, terus diputusin? Enggak. Aku. Enggak, serius. Gak ngaku. Coba terus. Yang saya lihat di sini, dia diputusin pacarnya di dalam mobil karena Badannya kurus banget. Gak mungkin deh gue kayak gitu. Nggak mungkin. Oke. Serius? Katanya nggak pernah. Iya. Boleh direlaksasi. Sumpah nggak pernah serius. Aduh. Lo di mobil lagi. Di apa di kota? Nah, tuh. Oke. Oke. Tenang ya teman-teman, kita pengen tahu cerita lengkapnya biar Oke. dia cerita nih. Sekarang kondisikan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan. Fokuskan mata kamu pada jam tersebut bergerak secara perlahan, dan biarkan niatkan kembali ketika jam tersebut bergerak. Fokuskan mata kamu menjadi lebih lelah, lebih tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi menjadi lebih tenang dan tubuh kamu menjadi lebih lemas. Dan tetap pertahankan posisi badan kamu seperti ini. Tetap buka matanya dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, dan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan jawab sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Cakep. Lia. Tadi Lia bilang kan nggak pernah diputusin sama cowoknya. Li, boleh cerita nggak? Percintaan kamu tuh yang perlu kita tahu kayak apa sih? Boleh diceritain nggak sih? Pengalaman kamu yang sejujur-jujurnya. Sebenarnya aku baru putus.
seminggu yang lalu. Oke. Terus aku tuh pacaran sama mantan aku itu baru sebulan. Oke. Nah, dia tuh mutusin aku tuh nggak lucu banget, tau nggak? Kenapa? Iya, gara-gara aku tuh lagi abis challenge. Abis apa? Abis challenge makan pedes gitu. Oke, abis challenge sama mantan kamu. Nah, terus Makan aku makanan tuh, pedas. iya aku tuh sakit perut banget. Dan tiba-tiba aku tuh tuh. Bener ternyata. Nah, Ya ampun. Gue kira pantesan badan lu kurus, banyak Emang nggak bisa tahan sama sekali? ya gimana mau nahan orang lagi di tol, lagi macet lagi. Enggak, maksud gue, lo nggak bilang dulu, aduh yang babe gitu kan, aku kayak pengen mules banget nih, kayak pengen keluarin segera nih gitu, nggak bilang gitu? Ya, aku tuh udah keringet bener-bener banyak, iya bener-bener keringet jagung banyak banget. Terus malu kan, gimana sih orang sama pacar, masa aku bilang kayak gitu kan lagi mau. Iya. Udah gitu pacaran baru sebulan lagi ya? Jadi masih malu tuh Jadi ya? masih malu-malu kucing kayak. Jadi lo memilih nahan sampai keringet segede-gede jagung, begitu nggak tahan, buah. Jadi lo dikirain ngambek kali, lo diem aja nahanin gitu ya? Iya, dikira aku ngambek. Terus? Ya udah, keluar. Soalnya aku tuh habis makan jengkol. Habis apa? Makan jengkol. Iyo! Terus, nggak maksudnya kan lagi duduk nih. Keluar, ngalir sampai ke betis gitu dong. Iya. Iya Kak? Iya. Iya, Yang bersihin siapa? yang bersihin cowok aku. Oh, pantes lo diputusin. Yang bersihin pacarnya juga. Oh gitu. Aduh. Iya, cowok aku tuh sayang banget sama mobilnya gitu. Jadi dia tuh nggak mau kotor. Dia tuh orangnya bersih banget. Jadi dia lebih sayang mobilnya daripada lo ya, udah jelas ya. Yang dibersihin makanya tuh dia- mobilnya kan, bukan mobilnya. elonya kan yang Iya. dibersihin kan. Oh gitu. Terus lo diturunin di tol? Enggak? Iya, aku diusir. Di tol lagi, bayangin aja. Dia bilang apa? Ya udah dia langsung putusin aku. Diputusin, diturunin di tol dengan kondisi lo masih belum cebok. Iya. Ih, panas banget sih. Jorok. Udah ya? Di tol lagi macet lagi. Ada kopetnya, ih. Terus lo di tol orang-orang pada ngeliatin gitu dong jalan kaki, terus roknya apa celananya gitu lagi kelihatan gitu, dilalerin nggak? Ya, Udah pasti aku lah. langsung cari semak-semak gitu. Langsung nyari semak-semak. Iya. Terus buat lo lanjutin? Buat bersihin. Oh, nggak lanjut, kirain cari semak-semak langsung dilanjutin. Iyalah. Udah ya, sorry banget gua agak nggak tahan nih kalau dipanjangin lagi bagian ini ya. Boleh Arbi disadarin dulu. Yuk. Ini bau. Emang gua bau? Kopetan. Itu ada kopetnya tuh, ada kopetnya. Mana ada ngaco ya, ngaco lo semua. Mbak, laler hijau, Mbak. Itu tadi ada laler hijau. Lu tuh jangan so tau. Lia. Kapan gua nggak pernah ngomong kayak gitu? Lia. Sini sayang, Aku sini nggak sayang, ngomong sini kayak sayang. gitu kok, dia kayak gitu. Lia, Lia, coba tolong dilap-lapin dulu. Iya. Kamu Untung tadi gini-gini gua aja pertama udah. Di sini ini. coba. Set gituin. Enggak. Enggak. Aku cepirit. Kamu sebelum kesini challenge makan jengkol pedas nggak? Apaan sih tuh? Hei, apaan sih? Apaan? Woi, barongsai apa gimana sih? Ikut dong, apaan sih? Hei. Ya lo yang maafin ya, yang maafin. Cium dulu. Kenapa? Kenapa? Sama Dodi. Saya mau hubungannya sama Mas. Ada. Saya mau ketemu Dodi. Saya mau ketemu Dodi. Saya tahu si Dodi ada di dalam. Dia ikut acara warisan. Sebentar, satu-satu. Ini acara saya ada hubungannya sama kalian. Saya tahu acara Mas, tapi saya tahu si Dodi itu ada di dalam. Oke, kasih tahu dulu kalian ini siapa? Mas Mbak ini siapa? Kita ini korbannya dari Dodi. Korban apa? Korban pekerjaan Dodi. Dia penipu. Penipu, si Dodi itu mau pembohong. Dia penipu. Ngapain tadi pakai banting-banting rantang segala?
Ya itu kan biar memancing si Dodi itu keluar mas. Kalau nggak gitu kan dia ada acara. Kalau nggak gitu dia nggak bubar dong kalau gitu. Pokoknya saya mau si Dodi suruh pulang. Keluar ke sini. Keluar. Dodi, keluar lo. Pak mas, saya nggak ada hubungannya sama mas. Saya si Dodi mas. Jagain jangan sampai dia masuk ke dalam. Gimana jadinya nih? Woi, Dodi. Bentar, Dodi itu kandidat kita yang tadi kan? Iya itu si Dodi tadi. Ada saya tahu. Dodinya sekarang ini. Ya sabar, tahan emosinya dulu. Ini gimana sih? Iya, betul si Dodi. kita semua korbanin dia ini, tukang bohong dia. Keluar lo sekarang juga. Bentar, kalau ibu dan bapak ya berjanji nggak emosi, saya bawa masuk. Bisa nggak? Oke. Bisa ya? Jangan marah-marah, banting-banting dan ngancur-ngancurin Asal apa. sekarang ya. Saya mau ketemu sekarang juga. Iya, oke, tolong dijaga. FD, tolong jagain. Jagain. Gua nggak mau dia emosi. Dodi mana Dodi? Soalnya takut kabur lagi mas. Itu tuh dia. Udah susah nyarinya baru nemu sekarang. Si Dodi mana? Si Dodi mana? Hah? Dodi mana Dodi? Woi, mana si Dodi? Pak, Bu. Taruh, emang kemana sih? Gue tahu. Iya mas, jangan ikut campur ya urusan gua nih. Berai, keluar kok. Semua lo. Di mana sih? Mana tuh orang? Hei, Dodi, keluar. Enggak mas, tadi ada di sini saya tahu mas. Mungkin dia nggak ada mas. Sudah lihat. Woi, keluar kau. Pak. Ini, jangan rusak. Ini ruang relaksasi, jangan rusak. Sudah dinaik, kurang ajar. Jauh, tanda. Sabar dulu dong. Kan tadi janjinya nggak emosi. Ini ruangan kita. Nggak, yang penting diamalin mas. Kalau gitu, soalnya susah nih. Mas nggak tahu perasaan saya gimana mas. Ini gimana? Ini tukang bohong mas. Siapa mas? Sabar Pak. Tukang bohong. Udah banyak korbannya dia. Ini juga korbannya sama ini. Saya tahu, tapi jangan emosi. Janjinya kan tadi jangan emosi. Janjinya kan nggak emosi dong. Tolong dong. Dan kalian juga jangan merusak ini dong. Ini kan. Masih lo. Tahan lo ya. Kenapa ini jadi malu saya, Pak? Iya, saya ngerti. Kita Tapi udah kan cukup janjinya sabar tadi nggak mas, emosi. begini terus nungguin dia nggak ketemu. Tadi katanya ada di dalam, sekarang tuh tak mau ngumpet. Katanya dijagain. Ada apaan sih, Bo? Gila, saya nggak tahu Mas Iksan tiba-tiba dia. Tapi bisa Penipu kau. Saya juga nggak kenal sama dia. Bohong, penipu lo. Temen deket gue. Lu pura-pura nggak tahu. Masih ke studio. Kita ke studio dulu. Hancurin ruang relaksasi, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Bukan masalah gitu, Mas. Tadi katanya Dia ngumpet mulu, Mas. iya. Kita cari susah banget. Udah. Duluan. Dot, lu jangan kabur lagi ya, Dot ya. Lo mah nggak tahu apa-apa lo, cuma gitu. Lo mah nggak tahu apa-apa, duduk doang. Enak kita nih yang rugi lo. Woi, lu tuh jangan diem aja dong. Bapak nggak tahu masalahnya, intinya seperti apa gitu loh. Dot, ada masalah apa lu sebenarnya? Saya nggak kenal sama Ini apa mereka. acaranya? Kenal lo. Bapak ini, ibu ini, sama ini saya nggak kenal semua. Nggak kenal kok ini katanya. Lu nggak kenal gimana sih? Lu kan sama gua, lu suruh nyari gua teman. Siapa? Apa sih lo? Ini Dodi bilang sama sekali nggak kenal, tapi Tidak Dot, kenal sama. ini 4 orang loh yang marah-marah. Iya, saya juga nggak tahu mereka siapa, Ini Pak. kita perwakilan doang loh. Masih ada lagi yang lain loh. Waduh. Bukan cuma kita doang korbannya. Saya akan coba bantu, ya. Saya akan coba bantu, tapi tenang dulu. Arbi bisa direlaksasi sekalian aja gitu, bererot berempat gitu bisa gak? Biar mereka nggak terlalu emosi gitu. Di mana? Ada kursi 4 nggak? Di mana jadinya biar direlaksasi barengan? Abis itu pengen tahu ceritanya nih. Galilin. Dodi lu jangan kabur lagi ya, Dot Iya. ya. Nih FD sama kreatif tolong Jagain jagain dulu si tuh. Dodinya nih.
Diam dulu. Bi, boleh dijelasin biar Bapak ini tahu ini apa maksudnya. Diam dulu, Pak. Oke, gini Pak, sebenarnya ini adalah kalau misalnya ada lilin di sini adalah alat untuk bantu Bapak rileks, konsentrasi, lebih fokus. Sebenarnya ketika Bapak datang itu marah-marah, dalam keadaan marah kita nggak bisa nyelesain masalah. Oke, jadi kita buat diri rileks dulu. Apapun yang terjadi, itu yang berkata adalah pikiran sadar. Jadi bukan tidak sadar sebenarnya. Oke, paham? baik. Oke. Sekarang Bapak fokus ke lilinnya, Ibu. Semuanya lihat ke lilin. Kelilingnya Semuanya ya, lihat fokus ke lilin. lilinnya ya. Oke. Sekarang sambil fokus ke lilinnya, oke, tarik napas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan seiring dengan tarikan nafas tersebut membawa kenyamanan dan membawa ketenangan ke dalam diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat diri kalian lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, perhatikan cahaya lilin tersebut, bawa kehangatan dari lilin tersebut ke dalam diri kalian. Bawa kehangatan tersebut membuat tubuh kalian menjadi lebih tenang, lebih rileks. Bahkan sekarang tubuhnya menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang terjadi nanti, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, kondisi tubuh kalian, kondisi perasaan kalian dan emosi kalian lebih menurun dari sebelumnya dan menurun kalian dan membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Dan siapapun yang bertanya kepada kalian, kalian akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kalian sembunyikan, dan biarkan akses segala informasi kalian yang simpan. Oke? 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, kayak buka matanya ketika bercerita lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Baik. Semua sudah lebih rileks. Sekarang saya mau tanya dulu namanya masing-masing. Mbak siapa namanya? Ayu. Niken. Mbak Ayu, Ibu Niken. Saya Pak Jainal. Zainal. Ya. Agra. Agra. Iya. Bu Niken, saya mau tanya. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa Dodi nggak ngaku? Kenapa tiba-tiba datang marah-marah, ancur-ancurin semuanya? Ada apa ceritanya, Bu Niken? Iya. Jadi aku udah bela-belain ngorbanin uang pensiun suami aku demi modal usaha gabungan dengan dia. Dengan dijanjiin dapat jadi berlipat ganda. Dalam sebulan kita mendapat keuntungan 20% dari uang modal yang di awal itu. Ternyata sampai sekarang nihil, malah bahkan udah sampai setahun. Dia saya cari-cari nggak ada. Saya nggak enak sama suami saya, Mas. Saya ditekan sama suami saya, gimana uang pensiun kita? Bilangnya kamu buat modal usaha apa? Oke, itu cerita dari Bu Niken. Sekarang Bu Agra. Bu Agra ada cerita apa ya sama Pak Dodi, Mas Dodi ini? Jadi gini Mas, waktu itu kan dia nawarin saya salah satu produknya dia. Itu produk MLM ya? Iya, produk MLM. Itu dia berhubungan tentang. Oke, terus? Dia bilang kalau saya pakai produknya dia itu bisa memuaskan suami gitu. Kayak kita baru abis dari nikah lagi gitu. Oke. Tapi sampai Jadi saya perawan lagi gitu. Iya, sampai saya udah ngorbanin. Saya kan jualan catering tuh. Saya udah pakai modal dari situ. Terus dia juga janjiin bilangnya dapat keuntungan sama kayak dengan Ibu Niken, bilangnya dapat keuntungan 20%. Tapi nyatanya apaan? Udah uang modal saya habis buat jualan, saya nggak bisa jualan. Terus niatnya saya kan mau nyenengin suami, Mas. Saya mau kasih surprise ulang tahun pernikahan kami. Taunya jatuhnya jadi kayak gimana? Jadi kayak gini kan? Terus saya kalau kayak gini apa? Saya nggak boleh marah, Mas. Niat saya baik untuk nyenengin suami jadi hancur. Ayu, saya mau tahu kalau Ayu kisahnya sama Mas Dodi tuh kayak apa ya, Ayu? Sampai Ayu ini paling emosi juga tadi, mau tonjok segala macam sama Mas Dodi. Iya, saya kesel banget Mas sama dia. Kenapa? Saya tuh udah habis semuanya. Udah habis semuanya, masalah uang, diri saya semuanya udah diambil sama dia, Mas. Diri kamu habis? Maksudnya apa ya? Jadi dulu gini Mas ceritanya. Dulu dia datang kepada saya, nawarin bisnis dia yang MLM itulah, pokoknya nggak tahu lah apalah itu. Ya awalnya saya nggak percaya sama dia tuh. Dan akhirnya dia nawarin lagi. Terus ujung-ujungnya saya percaya sama dia. Oke. Nah, ya akhirnya saya percaya sama dia, terus akhirnya saya ikut bisnis dia, terus akhirnya kita tukeran chattingan, terus akhirnya saya ngeliat dari Facebook dia, dia pakai mobil mewah, dia pakai jas, selalu keluar kota, selalu keluar negeri. Ya gimana sih Mas? Siapa sih yang nggak mau sama orang kaya Mas? Ada fotonya? Boleh lihat Facebook? Ada di siapa berarti? Di handphone Dodi? Dot, gue boleh lihat Facebook lo gak? Kok ke saya Mas? Boleh. Enggak. Boleh nggak? Kenapa minta ke saya?
Iya, dia kan bilang ada di Facebook lo ada foto-foto segala macam gitu ya. Boleh nggak gue lihat foto-foto lo yang di Kalau Facebook itu? Di Facebook emang ada. Ya, karena boleh kan dong emang kita lihat dong. saya pengusaha. Emang karena lo pengusaha, jadi lo banyak foto-foto yang seperti dia betul. bilang tadi. Betul. Coba dong boleh lihat nggak Facebooknya? Foto-fotonya kayak apa coba? Oke. Saya izin saya tampilin di LED boleh ya? Oke, silakan. Oke, baik. Oke. Jadi kamu tergiur dengan foto-foto di sosial media. Iya, dan akhirnya Bentar. Kita lihat dulu ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Ya. Oke. Bagus banget. Editannya. Mana lagi? Ya. Tan. Lu beneran, lu tahu nggak ini di mana, Dot? Cina. Di Cina. Apa namanya site ini? Tembok apa ya? Tembok Cina. Tembok apa? Tembok Bunga Cina. tembok. Oh iya, The Great Wall, tembok besar Cina. Keren ya. Iya, Kalau ke keren. Cina pakai visa nggak? Pakai selalu. Mata uangnya apa ya? Mata uangnya. Nah kan, baik, nggak usah dijawab, cukup ya. Kamu, Ayu, jadi Ayu percaya sama tadi tuh ya, foto-foto kayak gitu ya, semacamnya ya. ya awalnya saya percaya. Percaya banget, kamu harusnya tahu dong, ini kan bukan zaman edan, zaman editan, yuk. Terus? Iya, terus akhirnya saya jalan sama dia, terus akhirnya saya baper sama dia, dan akhirnya saya sama dia, Mas. Oke. Baik, kita ke Bapak siapa namanya, Pak? Saya Pak Zainal. Pak Zainal. Ya. Pak Zainal, Ya. kalau Pak Zainal ceritanya gimana sama Mas Dodi? Oh, gini Mas. Awalnya sih emang saya udah kenal sama Mas Dodi itu. Dia kan kelihatannya berhasil ya. Lalu dia menawarkan bisnis MLM ya. MLM. kepada saya. Nah, yaudah saya coba dulu ikut. Terus kan dia produknya produk untuk ini ya, untuk membesar, untuk penyempit apa sih? biar sempit. Nah, itu kan peluang bisnis yang menjanjikan gitu lah buat saya gitu kan. Buat Mas ya. Betul. Nah, emang kebetulan gitu kehidupan saya pribadi itu kurang baik ya Mas ya. Oke. Keuangan saya tuh kurang baik. Jadi dengan adanya kenal sama Mas Dodi ini saya berharap gitu kehidupan saya tuh maju gitu loh. Oke. Karena jual-jualan alat pembesar dan juga penyempit itu. Iya. Jadi kebetulan saya mempunyai istri 3 Mas. Oh, pantes susah finansialnya. Ya, terus? Ya maka dari itu jadi awalnya sih saya coba-coba gitu kan. Jadi sebelum saya memasarkan ke orang, saya coba dulu ke istri saya gitu. Ketiga-tiganya susah gitu, jadi akhirnya saya jong gitu, nggak dapat apa-apa gitu Mas. Ya ampun nih, empat-empatnya benar-benar punya masalah Dot sama lo Dot. Dan lo masih nggak mau ngaku Dot. 4 orang lo ini. Oke, ini boleh disadarin dulu ya empat-empatnya ya. Ya. Disadarin dulu deh empat-empatnya. Arbi boleh disadarkan dulu ke empat-empatnya ini. Fokus dulu pada lilin ya. Oke, secara perlahan ketika lilin tersebut padam, oke, kembali ke kesadaran normal kalian, lebih tenang, lebih semangat dari sebelumnya. Baik, empat-empatnya sudah disadarkan kembali, tapi saya mau tahu Mas dan Mbak ini tahu Dodi ada di garis tangan itu dari mana ya? Saya tahu dari Dodi ada di garis tangan ini dari ini Pak, dari rekan-rekan teman-teman seprofesi saya Pak. Karena apa? Karena mereka tuh sudah tahu kalau acara garis tangan itu udah wah gitu loh di Antep, makanya saya langsung kesini, langsung tahu gitu loh. Rating 1. Iya. Share-nya tinggi, jadi Bapak dapat info. Betul. Dan langsung kesini. Juga ada info kalau dia Kenapa Bu? Di kantornya juga dia kan dikasih info kalau dia ikut garis tangan. Oh, makanya ibu kalian Iya, kesini. iya. Gampang Rata-rata banget pernah ke dicarinya kantornya. ya. Enggak, pokoknya saya tuh mau minta pertanggungjawaban si Dodi ini. Ya, tahan Pak dulu. Dodi ya, kamu harus bertanggung jawab Dot. Kamu harus bertanggung jawab, Dot. Saya juga nggak tahu Mas. Kok nggak tahu? masih nggak mau ngaku berarti? Saya nggak tahu. Dia masih nggak mau ngaku loh, beneran deh. Ini harus direlaksasi. Oke, empat-empatnya boleh geser ke sana dulu. Sekarang kita dengar dari Dodi. Ruth, boleh diterawang nggak Dodi nih gimana sih orangnya sebenarnya nih? Sini, kesinian. Dodi. Dia
seorang yang penuh tipu daya dan bermulut manis. Udah nggak bisa ngelak loh. Rudy ngomong kayak gini udah nggak bisa ngelak loh. Ya, saya nggak tahu. Tetap nggak tahu. Oke, sini duduk. Duduk. Duduk sini, kalau nggak salah mah. Duduk. Perlu. Ya perlu lah. Orang udah 4 orang marah-marah banting-banting rantang di acara gua, menurut lu? Oke. Arbi boleh direlaksasi biar kita tahu nih cerita dari versinya Dodi. Oke, fokus kamu ke jam tersebut. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, secara perlahan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang lebih tenang dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan biarkan 1 menjadi lebih tenang ketika menjawab 2 dan 3. Oke, Dot, gue mau lo cerita yang paling jujur tentang apa yang mereka katakan tadi. Iya, Mas Iksan. Saya kenal dengan keempat orang ini. Kenal kan? Oke, terus? Apa benar lo menipu mereka? Ya, tetapi kan semua itu adalah perilaku dari karyawan saya, Mas Iksan. Saya pun juga nggak tahu kenapa kok mereka seperti itu ke saya gitu. Oke. Jadi yang nipu karyawan kamu? Iya. Apa kamu? Enggak, karyawan. Oke, terus? Ya, jujur untuk saya tadi foto seperti itu hanya editan semuanya. Fotonya editan, Ayu. Dasar tukang bohong. Oke, terus? Bohong. Biar dia lanjut dulu. Terus? Supaya mereka mempercayai ke saya dan ke karyawan-karyawan saya seperti itu, ke perusahaan saya. Oke, jadi emang kamu menipu mereka dan uangnya kamu telan dan di bisnis kamu yang bodong itu? Mereka aja yang bodoh, Mas, yang mau ditipu. Bodoh apaan? Oke, disadarin. Yang penting udah ngaku, disadarin dulu. Nah, Mas udah ngaku tadi, Mas Dodi udah ngaku tadi, udah direlaksasi. Kenal kan Mas Dodi sama mereka? Kenal lo kan juga bilang masih juga bilang Ibu juga siapa? Oke, ini tadi udah versi paling jujur dari Mas Dodi. Ibu, lu teman gua dong. Bapak siapa? Semuanya tolong diselesain di luar aja. Oke. Ini kandidat cewek ini kenapa nih? Ada yang turun juga? Tadi udah daftar sama dia. Udah daftar MLM dia? Lu ikutan? Lu udah taruh duit? Ya sekarang Karena gua sakit ya nggak kuat. Kita udah isi biodata. Iya keluar. Udah isi biodata, udah ngasih duit belum? Udah. Ya udah lo kejar aja, lo urusin aja di luar sana. Aduh. Adalah di acara ginian ada penipu MLM lagi. Jodoh lagi. Ika, Nggak dapet Lia, jodoh. mohon maaf ya nggak dapet jodoh. Walaupun bibir kalian seksi udah botol, udah pakai lidah-lidah, udah kecepirit, kita tahu ceritanya. Mohon maaf, bukan malam ini jodohnya ya. Boleh kembali teman-teman. Oke. Makasih. Gagal. Semuanya gagal. Udah nggak apa-apa. Arbi, Rudi, thank you so much untuk bantuannya hari ini.